Ajudan-ajudan Ferdy Sambo lain belum tersangka. Daden dan Romi, dia punya peran menghalang-halangi adik almarhum masuk ke rumah itu. Jadi konon adik almarhum ini sudah seperti punya firasat bahwa abangnya akan dibunuh atau dibantai sore itu. Andaikan dia masuk ke rumah itu tidak dihalangi oleh Daden dan Romi, maka bisa jadi ada dugaan saya 50-60% belum dibunuh. Ya masih, ya. Atau mungkin masih proses penyiksaan. Penyidik ini kan tidak kooperatif dengan kita karena kita kasih bukti pun selalu ditolak. Misalnya ada rekaman percakapan pengancaman dari tanggal 19 Juni, 21 Juni sampai tanggal 7 Juli. Penyidik senior di kepolisian bilang begini, "Bang, sebenarnya kami menyidik perkara ini gampang," katanya. "Apa? Kerjaan kami cuma mengutip semua ceramahmu atau cehanmu. Kami analisa, semua benar," kata dia. Lalu kalau begitu kenapa saya dilapor penyebar hoax dan kalian terima? Bukan bagian saya yang menerima itu, Pak, itu di SPKT katanya. Iya, iya. Artinya itu grupnya Ferdy Sambo. Pernah nggak abang selama berapa bulan terakhir ini mengawal kasus Sambo mendapatkan intimidasi? Ada. Ada juga menelepon, bunuh kau katanya. Ada juga bilang, saya bom rumah kau. Inilah dia The Real Rumah Uya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bersama Bang Kamarudin Simanjuntak. Siap. The one and only. Seorang pengacara yang berdedikasi dan luar biasa. Saya salut, Bang. Terima kasih. Kita terakhir ketemu lewat Zoom aja. Lewat Zoom waktu masih di Amerika. Di Amerika. Dan saya benar-benar bangga bisa ketemu abang lagi. Ini menginspirasi saya banget. Siap. Ya. Dan termasuk abang, terus Inang Irma Huta Barat adalah yang menginspirasi saya untuk saya juga sekarang berada di jalur ini, gitu, Bang. Oh, luar biasa ya. Iya, iya. Nah, Bang Kamarudin Simanjuntak adalah yang seperti kita ketahui adalah pengacaranya dari almarhum keluarga almarhum Joshua, Brigadir Joshua yang tewas dibunuh. Ya, yang sampai sekarang lagi sudah masuk ke pengadilan Senin besok ya. Jadi perkaranya sudah dinyatakan P21 dan sudah tahap 2. Iya. P21 tadinya berkasnya lengkap, tahap 2 artinya atau P22 berkas dan barang buktinya beserta tersangkanya atau para tersangkanya diserahkan. Oke, dan oleh barang buktinya penyidik kepada jaksa. Dan jaksa paling lambat seminggu mendaftarkannya ke pengadilan disertai permintaan atau permohonan untuk segera diadili dan diberikan juga surat dakwaannya. Kemudian tembusannya diberikan kepada para tersangka dan atau penasihat hukumnya gitu. Oke, artinya para tersangka ini yang di P21 kan siapa aja berarti? Yang di P21 kan tokoh utamanya itu Ferdy Sambo. Ferdy Sambo. Yang kedua Putri Chandrawati. Yang ketiga itu Kuat Ma'ruf. Yang keempat Barada Eliezer. Yang kelima itu Rick Rijal. Kemudian yang berikutnya itu ada yang obstruction of justice, antara lain Brigjen Hendra Kurniawan sama yang lainnya kan gitu. Yang dari 97 polisi yang diperiksa itu berapa orang yang akhirnya jadi tersangka? Bukan jadi tersangka, dialihkan jadi P21. Sementara yang saya pahami baru sekitar 7. Nah, tetapi yang sempat diperiksa dan dikenai sanksi dan dipatsus atau ditempatkan di tahanan khusus atau di tempat khusus itu ada sekitar 36. Yang harus menjalani sidang kode etik. Nah, tetapi seharusnya lebih banyak lagi. Harusnya. Kenapa lebih banyak lagi? Karena penasihat hukum Kapolri. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Kapolri kan belum dijadikan tersangka. Iya, itu kemana tuh, Bang? Padahal dia otaknya. Otak daripada yang merekayasa perkara ini. Siapa namanya? Alamsyah. Alamsyah. Iya. Jadi itu yang paling utama harus ditetapkan tersangka. Nah, kemudian ajudan-ajudan Ferdy Sambo lain belum tersangka. Iya. Misalnya katakanlah ada bernama Daden dan Romi, dia punya peran menghalang-halangi adik almarhum masuk ke rumah itu. Jadi konon adik almarhum ini sudah seperti punya firasat bahwa abangnya akan dibunuh atau dibantai sore itu. Jadi adiknya dari Joshua ini sempat mendatang ke rumah. Ke rumah Saguling. Nah, ketika dia datang karena itu sudah biasa dia datang ke situ, apalagi sebelumnya dia chatting-chattingan sama Putri Chandrawati, di mana Putri Chandrawati nanti pulang dari sini datang ke rumah ya, kan gitu. Jadi
maka dia pulang kerja datang ke situ. Di rumah Saguling itu rumah pribadi Ferdy Sambo, tapi dicegat oleh dua orang ini, Daden dan Romi. Dia ada di rekonstruksi waktu itu kan? Saya seperti tidak. Iya, Itu iya. tidak dijadikan tersangka sampai hari ini. Nah, adapun peran Daden adalah menggeledah badan daripada adik almarhum. Waktu mau masuk ke rumah itu, ya. Karena pangkatnya lebih rendah. Si Daden kan sudah brigadir, jadi dia pangkatnya setara dengan almarhum. Nah, adiknya ini belum pernah dia digeledah seperti itu. Sebelumnya datang ke situ normal saja, karena itu seperti keluarga dia. Malah sebelumnya kan di tanggal 1 itu Putri Chandrawati kasih dia hadiah uang 5 juta, kasih hadiah dompet merek Pedro dan tas kan begitu. Adiknya Joshua ini. Adiknya Joshua. Iya. Nah, sehingga ketika Putri Chandrawati dikabarkan balik dari Magelang bersama rombongannya termasuk Joshua di situ almarhum. Si adiknya ini kan datang ke rumah itu, ke rumah Saguling. Tapi dicegat oleh 2 orang. Sekitar menjelang maghrib itu dicegat oleh Daden atau Bribka Daden, kesayangannya si Pak Sambo, juga dicegat oleh Romi. Bahkan digeledah tubuhnya untuk memastikan bahwa senpi atau tidak. Kemudian supaya dia tidak masuk ke dalam rumah itu, dan ini belum pernah saya bicarakan di YouTube atau di mana-mana ya, kecuali tadi di berita 1 ini. Kedua kali dalam hari saya beritahu. Nah, karena tidak terurai dalam dalam pemberkasan polisi, maka Daden ini diduga kerjasama dengan Propos. Pada saat itu? Supaya dia tidak masuk ke rumah itu. Maka diinformasikan kau dipanggil Propos. Adiknya Joshua bilang dipanggil Propos. Bukan, Daden mengatakan kepada adiknya Joshua, kau dipanggil Propos. Nah, dia pun kaget, kenapa aku dipanggil Propos? Salah apa kan gitu. Pakaiannya gimana? Apakah bisa berpakaian? Karena dia kan pulang kerja dia hanya pakai baju olahraga. Tetapi dia bilang harus pakai baju PDL, pakaian harian lepas apa PHL apa PDL itu. Pokoknya harian lepas lah itu, seragamnya itu, dia harus lengkap itu. Nah, karena dia bilang dia dipanggil Propos dan harus berpakaian yang resmi, sedangkan bajunya tidak ada di rumah tapi ada di laundry, maka dia tidak jadi masuk ke rumah itu, jadi pergi ke laundry ambil baju. Padahal seandainya dia tidak dihalangi oleh Daden, masuk ke dalam dia kan masuk ke dalam, maka akan terlihat di dalam apakah sudah dibunuh atau tidak. Kira-kira pas saat dihalangi itu Joshua sudah dibunuh apa belum? 50-50. Dari jamnya dia datang kira-kira. Karena itu menjelang maghrib, bisa sudah, bisa juga belum. Nah, atau bisa juga lagi proses penyiksaan. Saat proses penyiksaan. Bisa jadi kan gitu. Saat dibunuh ya. Tetapi ada hal yang menarik. Hal yang menarik adalah ketika dia dihalangi masuk ke rumah itu, ada seorang satpam sipil sedang mencuci rumah itu. Atau menyirami dengan air yang sangat banyak. Bisa jadi menghilangkan barang bukti. Mungkin bekas darah atau apa, kita nggak paham kita. Nah, itu di rumah pribadi Saguling. Nah, kalau ini yang terjadi, berarti kan pembunuhannya bukan di rumah Duren 3. Berarti situ sudah ada penyiksaan, diduga. Sudah ada pembunuhan. Tetapi mayatnya dipindah ke rumah dinas. Supaya seolah-olah terjadi di rumah dinas. Atau di rumah dinas sengaja ditembak-tembaki. Supaya seolah kesannya tembak-menembak sesuai informasi mereka pertama kan gitu. Pertanyaannya, kalau pembunuhan itu misalnya di rumah Duren 3 atau di rumah dinas. Mengapa kedua ajudan ini menghalangi dia masuk ke rumah itu? Betul. Ada apa di dalam? Betul. Dan mengapa satpam yang sipil ini mencuci rumah itu? Apa aja yang disiramin? Ubinnya, lantainya. Lantainya dicuciin kan gitu. Itu kesaksian dari adiknya Joshua. Kesaksian adiknya. Dan dia selama jadi bersahabat dengan orang-orang di rumah itu, dia belum pernah diperlakukan seperti itu. Belum pernah digeledah, belum pernah dihalangi, dan belum pernah melihat rumah itu dicuci. Apalagi pada jam sore itu, menjelang malam kan gitu. Nah, biasanya paling yang pernah dia lihat bunga atau taman disiram. Tapi kalau rumah dicuci, belum pernah. Nah,
Satpam nih yang mencuci. Satpam yang sipil. Oke, satpam ini juga minta keterangan atau jadi tersangka juga nggak? Nggak tahu karena ini kan penyidik kan tertutup ke kita. Jadi penyidik ini kan tidak kooperatif dengan kita karena kita kasih bukti pun selalu ditolak kan gitu. Oh iya. Kita kasih bukti diterima oleh penyidik di bawah entah kemana keliling-keliling, apa ke toilet, apa ke rumah pimpinannya, tahu ditolak kan begitu. Banyak bukti kami yang tidak diterima oleh penyidik. Apa saja bukti-bukti yang ditolak dan tidak diterima? Bukti yang ditolak oleh penyidik ini, misalnya ada rekaman percakapan pengancaman dari tanggal 19 Juni, 21 Juni, sampai tanggal 7 Juli. Diancam, siapa yang diancam, siapa yang mengancam? Di situ percakapan antara almarhum dengan kekasihnya bahwa dia diancam akan dibunuh. Oke. Atau akan dihabisi. Iya. Kemudian di situ dia bilang carilah pria lain pengganti saya karena saya tidak akan mungkin lagi menikahi kamu. Oke, ini WhatsApp apa voice note? Ada WhatsApp, ada video call. Video call, oke. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan saya tidak mungkin menikahi kamu, bukalah hatimu kepada pria lain. Dan kemudian ada juga percakapan yang saya baca bahwa dia meminta maaf atas segala dosa kesalahannya kalau ada selama ini. Mana tahu tidak sempat lagi meminta maaf. Dan itu terjadi. Oke. Artinya dia mati sebelum ketemu sama kekasih kan gitu. Iya, iya. Nah, jadi artinya yang mau saya katakan bahwa dalil Ferdy Sambo yang menyatakan istrinya diperkosa atau dilecehkan itu tidak mungkin karena pengancaman sudah terjadi sejak Juni. Oke, Juni sudah. Kecuali dia bilang bulan Juni juga diperkosa juga, misalnya gitu kan, beda lagi ceritanya kan. Tapi kalau bulan Juni juga diperkosa misalnya, kenapa masih dipakai mengawal istrinya di bulan Juli? Oke. Kan iya, benar-benar masuk akal. Iya kan? Kalau Anda kata ini jadi kalau kita bisa ulangi lagi, Brigadir Joshua almarhum sudah mendapatkan pengancaman dari 19 Juni. Ada bukti percakapannya dengan sang kekasih. Kenapa 1 bulan ke depan dia masih dipergunakan jasanya di situ pengawalan toh, bahkan mengawal si Putri istri Ferdy Sambo kan gitu. Iya. Kita mundur lagi 1 bulan ke belakang di bulan Mei. Mereka ini pergi ke Bali. Siapa mereka ini? Ferdy Sambo beserta istri Putri Chandrawati dan anak-anaknya semua, ajudannya semua, supir-supirnya, tukang kebunnya, termasuk anjingnya. Anjingnya juga ke Bali? Ke Bali liburan pakai jet pribadi. Jet pribadi siapa? Nah ini jet pribadinya yang harus diperiksa oleh penyidik. Iya. Jet pribadi siapa dipakai Ferdy Sambo di tanggal 1 sampai 3 Mei 2022. Oke, kalau Brigjen Hendra sudah jelas jet pribadinya apakah ini jet pribadi yang sama dengan dipakai oleh Brigjen Hendra? Ya. Atau berbeda kan gitu? Ya. Yang jelas mereka pakai jet pribadi. Anjingnya juga diajak ke Bali? Anjingnya pun ikut. Oke, kayak apa tuh anjingnya? Anjingnya itu ya warna-warna gading gitu loh. Warna gading. Waktu itu anjing nanti itu. Nanti saya kasih fotonya. Oke. Iya. Tapi anjing itu ada di rumah Saguling apa di Bali? Di Bali. Enggak, maksudnya kalau di Jakarta tinggal di mana tuh anjingnya? Ya, kemungkinan di rumah Saguling karena yang rutin ditempati kan Saguling. Nah. Oke. Satu lagi, mereka itu berangkat ke Bali itu bukan dari Saguling, bukan pula dari Duren 3 tapi dari Bangka. Rumah Bangka gitu, Jalan Bangka gitu. Iya. Karena orang ini kan pisah tempat tidur ini. Oh, siapa? Si Ferdy Sambo di Jalan Bangka kalau nggak salah itu. Yang rumah satu lagi. Iya. Putri di Loh, Saguling. Suami istri bisa? Yang nggak ngerti saya itu sama mereka lah itu. Oke. Konsepnya biasanya begitu. Tapi emang mereka setiap hari yang saya pahami begitu. Pisah rumah? Iya. Bukan pisah tempat tidur lagi dong? Yang saya pahami gitu. Jadi dia di rumah di rumah Bangka bersama para ajudan, khususnya dengan Daden dia yang itu ajudan paling disayang sama dia. Iya. Sebelumnya itu yang orang Papua, yang Matius. Iya. Itu yang paling disayang, tapi karena Matius diduga melakukan apa? Ada informasi melakukan sesuatu. Apa, Pak? Tapi belum saya klarifikasi. Iya. Diduga apa? berkaitan dengan 303. Iya. Nah, sehingga dia kepercayaan itu beralih ke Daden. Bisa dia melakukan, bisa juga disukan kan gitu. Iya, bisa juga. Nah, sebelumnya lagi kesayangannya itu kan adalah almarhum. Iya. Tapi terakhir kesayangannya itu adalah Daden. Iya. Kan gitu. Artinya ajudan kesayangannya kan gitu. Nah, itulah teman dia dengan yang lainnya di Bangka. Iya. Ibu di Saguling. Artinya mereka udah bisa ranjang udah lama nih. Rumah dinas enggak tahu saya, tapi itulah informasi intelijen yang saya dapat. Nah, kemudian di rumah dinas itu sesekali kalau dari luar kota. Iya. Semacam sterilisasi kan gitu. Iya. Nah, kalau si Putri misalnya dilecehkan atau diperkosa seperti dalil daripada Sambo, iya. Mengapa Putri masih mengajak almarhum dari
rumah Saguling ke rumah dinas. Iya. Kalau itu CCTV benar bukan editan gitu ya. Iya. Berarti si Putri mengetahui rencana pembunuhan. Iya. Karena kalau misalnya kita pakai dalil Sambo kan mengatakan, oh saya tergoncang mendengar cerita itu. Jadi karena menyangkut kehormatan rumah tangga, maka saya bunuh kan begitu. Oke. Atau tembak kan gitu. Itu yang sekarang lagi dibangun kan. Atau saya suruh ditembak gitu. Nah, berarti dapat cerita itu dua ada kemungkinan by phone dan setelah tatap muka. Iya. Atau ATM, acara tatap muka kan itu. Iya. Acara tatap muka pertama kalinya itu adalah kalau CCTV-nya tidak semua diedit ya. Iya. Acara tatap muka pertama Ferdy Sambo dengan almarhum itu adalah di rumah Saguling. Maka logika yang paling tepat apabila sifatnya Ferdy Sambo emosional atau tergoncang misalnya, maka dia harusnya menembak di rumah Saguling. Iya. Bukan ke rumah dinas. Iya. Berarti kalau misalnya begitu, kalau mau diterapkan pasal 338. Iya. Bukan 340. Artinya tidak ada saya rencanakan untuk membunuh tapi saya tergoncang. Maka itu eksekusi adalah di rumah Saguling. Yang pertama kali itu emosi pertama. Iya. Tapi dengan dia berpindah tempat, kalau sekiranya benar ditembak di Duren 3, berarti sudah terencana. Artinya kalau ini skenario. Perencanaannya dari mana? Nah, gimana penasaran? Perencanaannya begini. Putri Chandrawati berdasarkan CCTV itu kembali dari Magelang pakai celana legging warna hitam. Iya. Saya udah lihat CCTV-nya tuh. Pergi ke ke rumah Duren 3 juga pakai celana itu. Di sana hanya beberapa menit, nggak sampai berjam-jam, balik lagi dia sudah pakai baju seksi. Iya. Yaitu baju semi piyama. Iya. Dengan mohon maaf itu di atas lutut, artinya kelihatan mohon maaf pahanya ya, mohon maaf ya, ini konten apa itu. Nah, nah artinya begitu dibunuh di sana, dia mengganti baju untuk mengikuti skenario dia diperkosa karena pakai baju minim. Oh, jadi skenario itu diduga disusun di situ juga. Disusun secara bersama-sama oleh Putri dan Ferdy Sambo. Artinya Putri terlibat merancang dan melakoni, yaitu merancang pembunuhan dan berperan memakai baju yang minim supaya cocok dengan skenario dilecehkan karena memakai baju yang minim di kamar kan gitu. Kan argumentasi mereka pertama kali kan Putri ini baru pulang luar kota, masuk ke kamar, ganti baju dengan baju yang minim, lalu si ajudan masuk ke kamar, lalu dia diturunkan senjata, lalu diperkosa kan atau dilecehkan kan gitu. Iya. Lalu saya bantah waktu itu, saya katakan tidak mungkin seorang ajudan berani memperkosa istri jenderalnya di samping jenderalnya. Lalu mereka membuat argumen, oh jenderalnya kan pergi PCR. Kan begitu dalilnya pertama. Kalau begitu untuk apa jenderal paling tinggi di Propam ke PCR? Karena itu gratis. Buat umum aja seperti saya gratis kok di lantai 4. Dan itu program gratis itu adalah programnya Ferdy Sambo ketika dia dirtipidum sebelum kan di Propam. Kenapa dia kegenitan harus pergi PCR? Orang dia kasih gratis. Dapat endorse mungkin tempat lain nggak? Lalu saya katakan waktu itu. Kegenitan gitu. Saya minta waktu itu periksa CCTV. Dia bilang CCTV di Sambar Petir. Oke. Periksa NAR. Periksa Peduli Lindungi. Periksa petugas yang melakukan PCR. Kan begitu. Dan seterusnya. Akhirnya gara-gara saya bilang begitu, mereka kelabakan, nggak bisa jawab. Settingannya kurang bagus. Kemudian periksa operator. Periksa CDR. Apakah berdasarkan operator telepon dan CDR-nya itu dia jauh atau tidak? Kan bisa dicek. Bisa dicek di jam yang sama, di jam pembunuhan itu. Akhirnya ketahuan ternyata dia tidak pergi PCR. Dia ada di rumah dinas. Duren 3. Tetapi kan posisi telepon ini, positioningnya ini hanya menjelaskan bahwa dia ada di rumah dinas. Putri ada di rumah dinas berdasarkan telepon. Artinya dari telepon tadi belum membuktikan di mana pembunuhan. Iya, betul. Makanya saya katakan perluas locus delicti waktu saya mintakan Jakarta sampai dengan Magelang kan waktu saya bilangnya, karena dugaan itu. Artinya bisa di Duren 3, bisa di Saguling, bisa juga di antara Magelang Jakarta. Kan waktu saya mintakan begitu. Nah, gitu. Jadi itulah menjadi alasan mengapa saya menerapkan pasal 340, Junto 38, Junto 351 3, Junto penyerta-penyertanya. 5556
Delta kursus atau penyertaan dan atau perbantuan. Karena saya sudah yakin bahwa ini pembunuhan terencana. Nah, tetapi yang mau saya katakan satu lagi, penyidiknya ini bekerja tidak maksimal. Sampai bukti-bukti tadi ya ditolak ya? Bukti-bukti ditolak, ya penyidik memang kan pangkat kan cuma perwira menengah. Sedangkan ketika dia menerima bukti itu dari saya kan dibawa keliling dulu entah kemana. Ya, ditanya. Maka saya bilang apakah ke toilet, apakah ke ruang siapa, saya nggak tahu. Kantin. Tapi sejam lagi balik, Pak, buktinya nggak bisa kami terima, kan begitu. Dan nggak bisa apa-apa kita kalau bukti Dan ditolak. Nggak bisa apa-apa, karena bagaimana cara memaksakan supaya bukti diterima, kan? Nah, kalau misalnya buktinya ditolak, kenapa tidak dengan cara bukti itu kita beberkan saja di sosial media di... Sudah. Itulah yang aku beberkan di channelnya Repli Harun. Iya. Sama di TV One. Oke, apa aja Pak? Jadi bukti-bukti chat pengancaman pembunuhan. Bukti-bukti pengancaman pembunuhan dari bulan Juni sampai dengan Juli. Iya. Kemudian hasil pism repertum ulang dan atau otopsi. Oke, yang bilang katanya tidak ada penyiksaan katanya. Iya. Yang kata si ketua forensik itu tidak ada penyiksaan, akibatnya saya dilaporkan menyebar hoax oleh grupnya Ferdy Sambo. Betul. Ada pengacara bernama Zakirudin Caniago, diduga grupnya si Sambo melaporkan saya penyebar hoax gara-gara perkataan dia. Tetapi ajaibnya itu kan hasil pengamatan dokter dan ahli medis yang mereka sendiri menginginkan. Iya. Cuman mereka tidak mengira kecerdasan saya lebih daripada itu. Iya. Mereka hanya menganggap orang ini hanya datang melihat. Ya sudah dilihat kan begitu toh? Karena rancangan mereka awalnya kan pengacara boleh ikut atau penasihat hukum boleh ikut. Iya. Kemudian perwakilan keluarga boleh ikut. Kemudian berubah penasihat hukum maupun keluarga tidak boleh ikut, tapi boleh CCTV ditonton. Kemudian berubah lagi, pengacara, keluarga, dan CCTV tidak boleh. Bolehnya adalah ambasador atau duta, yaitu dokter dan ahli medis. Maka saya cari malam itu dapat dokter satu, ahli medis satu. Yang ahli medis magister kesehatan, yang dokter umum. Nah, mereka kita tugaskan mengamati, tapi saya sudah briefing seperti ini, saya briefing. Catat. Lakukan ini, catat. Apa perkataannya, catat. Apa yang kau lihat, kau dengar, alami, catat. Nah, begitu besoknya sudah selesai ekshumasi dan otopsi maupun bertemu ulang, bikin dalam bentuk laporan, mana catatan kamu, saya potret satu persatu. Yang ini mereka terjadi Ini mereka tidak sangka. Saya potret satu persatu, lalu bikin dalam bentuk report. Notariskan. Menjadi akta notaris. Dan itu sebelum hasil visumnya keluar ya. Dan sedangkan yang sana bilangnya 1 bulan sampai 2 bulan. Saya seketika keluar hasilnya. Apa kesimpulannya Pak saat dari catatan kesimpulannya adalah bahwa ada penyiksaan. Kemudian ada mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dijelaskan. Penyiksaan paling parah apa? Paling parah waktu itu otak berpindah dari kepala ke dada. Dan kepala ada retak 6. Retak 6? Pertanyaannya, mungkin enggak kepala ditembak retak 6? Peluru kaliber apa itu sampai retak 6? Bisa ngeretakin 6 ya? Iya. Kepala retak 6 itu kemungkinan dibenturkan. Dipukul. Dibenturkan ke tembok bisa. Atau dibenturkan ke ubin. Artinya disiksa kan gitu. Nah, kemudian mereka kan mengatakan tembak-menembak. Berarti kalau tembak-menembak, saya kan sering lihat orang koboi tembak-menembak. Saya suka film Amerika buatan Israel itu. Nah, itu berhadap-hadapan. Gentleman kan gitu. Tetapi ini ada tembakan dari belakang keluar dari hidung. Maka saya bilang begini, setahu saya peluru yang bisa U-turn baru Israel punya. Bisa mutar ya? Yang bisa mutar balik. Di luar daripada itu belum ada. Dan ke Amerika aja belum dikasih. Walaupun Amerika dan Israel itu ibaratnya itu satu mata uang dengan dua sisi. Tapi saya tahu Amerika belum punya yang bisa U-turn. Israel doang. Baru Israel, karena Israel itu menciptakan peluru sudah bisa menyasar berdasarkan gen dan RHA maupun DNA. Misalnya kita sama-sama duduk di sini, misalnya yang mau disasar Palestina, yang duduk orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, ada orang Palestina yang kena kan gitu. Tapi Israel masih kalah sama Indonesia, Pak. Iya. Di Indonesia peluru ditembakin berapa kali, kena tembok doang. Kena tembok kan itu gitu. Itu kalah Israel. Jadi maksud saya, apakah polisi sudah punya peluru yang U-turn? Bisa U-turn muter balik. Set gitu ke belakang. Karena ini tembakannya dari belakang tembus ke hidung. Sedangkan orang positioningnya ada tembak menembak kan gitu. Sedangkan RR bersembunyi di belakang kulkas kan gitu. Nah akhirnya karena saya bikin rilis begitu, padahal itu pancingan.
Dia tidak sanggup menganalisa maksud saya. Oh iya Pak, setelah tembak-menembak dia terjatuh tersungkur. Untuk memastikan dia mati, saya tembak lagi Pak dari belakang. Dengan model execution style. Keceplosan. Padahal itu jebakan. Begitu dia bilang, sudah lumpuh dia, saya tembak lagi dari belakang, maka mati. Itulah kejahatan. Menembak yang sudah lumpuh. Padahal fungsi kepolisian lebih gila itu. Fungsi kepolisian itu melumpuhkan. Sedangkan yang dilakukan execution style sesuai pengakuannya. Jadikan tersangka Baradae, saya bilang. Karena dia mengakui menembak dari belakang orang yang sudah lumpuh. Akhirnya dia tersangka. Begitu dia dijadikan tersangka, saya bilang, setelah saya lihat mukanya dan rambutnya dan wajahnya, bukan ini pelakunya. Ini orang baik. Jadi Baradae dikorbankan sengaja. Baradae dikorbankan, saya bilang. Wah, tambah bingung mereka. Ini disuruh. Akhirnya disuruh ngaku kan, bukan disuruh bunuh ya. Temui orang tuanya. Temui kekasihnya atau keluarganya kalau ada, anaknya kalau ada. Ini dikasih uang 5 miliar. Saya bilang gitu. Akhirnya ketahuan. Bukan 5 miliar, Pak, tapi 1 miliar. Ada diskon 20%. Iya. Bukan 5 miliar, Pak, tapi 1 miliar itu juga aja. masih diutangin ya, Pak, belum dibayar. Lalu saya bilang, periksa orang tuanya, rekeningnya semua. Karena saya bilang, periksa orang tuanya langsung dijemput. Disimpan di Brimob, di Kelapa Dua. Loh, ada apa orang tuanya diculik, saya bilang. Bukan diculik, Pak, tapi diamankan dari siapa? Orang gak ada gangguan, almarhum sudah mati kok. Apa almarhum meneror orang tua Baradae? Kan tidak. Hantunya kan nggak mungkin kan. Kan gitu. Ada aja emang. Kalau hantu kan di asrama Brimob juga bisa dihantui juga. Iya. Makanya ini jadi mengada-ngada kan. Mengada-ngada. Itu semua adalah jebakan. Jadi saya lagi bermain, bermain tali gitu loh. Mereka tidak tahu itu jebakan. Jadi saya bilang, Baradae ini politik kuda Troya. Namanya konflik manajemen. Konflik manajemen, that's right, baby. Jadi Barada Richard Eliezer ini orang baik. Dari mukanya saya tahu ini bukan penjahat. Dan ini masih terlalu muda. Pangkat terendah di kepolisian itu Barada. Lalu mereka bilang, ini jago tembak, jago apa? Ahli ini. Katanya. Inilah yang mengajari polisi untuk tembak menembak. Karena dibilang dia ahli tembak, tapi meleset terus gitu. Enggak, dia katanya kan kena dia tembak 5 kali, kena 4 kali menghasilkan 7 peluru. Sedangkan almarhum nembak 7 kali, tidak ada yang kena kan gitu. Lalu saya bilang gini aja lah. Supaya tidak jadi polemik, saya bersedia tembak-menembak dengan Barada Eliezer. Waktu saya bilang. Saya cukup belajar setengah hari cara menembak. Sorenya kami tembak-menembak dan keluarga saya tidak menuntut kalau saya mati. Dengan catatan, saya menembak lebih dulu 7 kali. Saya tembak dia 7 kali, setelah itu dia tembak saya 5 kali. Persis sama seperti yang itu. Saya jamin dia mati duluan. Terus? Tapi andai dia tidak mati, saya tembak, dia tembak saya. Dari yang nuntut, saya tanda tangan di atas materai. Harusnya pasti mati kan, dan keluarga saya tanda tangan. Karena jago tembak seluruh dunia, itu kerabat saya. Temanku masa kecil. Kami dulu main tembak burung pakai ketapel. Dan kena. Kemudian saya menjadi lawyer, dia menjadi polisi. Menjadi tentara. Setelah dia jadi tentara, dia membanggakan Indonesia 10 tahun berturut-turut juara tembak antar angkatan darat sedunia. Dan dia pakai senjata buatan Bandung, Pindad. Wah keren. Dia membanggakan Indonesia, membanggakan produk Pindad. Itu kerabat saya, menjadi iparku juga. Karena dia nikah dengan Bu Rusy Manjuntak dan adik dia kandung menikah dengan adikku kandung. Jadi kami iparan. Gampang tinggal belajar sama dia aja. Saking bangganya angkatan darat sama dia, setiap pulang dia dari luar negeri juara 1, diangkat-angkat sama jenderalnya begini. Biasanya jenderal yang angkatan, dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih uang miliaran. Dan sekarang sudah jadi perwira, padahal dia jadi cuma balok kan gitu. Pantas, karena dia punya skill dan prestasi. Saya bilang, saya cuma belajar sama di setengah hari, ku pastikan tembak-menembak dengan Baradae pasti mati duluan. Saya cukup belajar sehari bagaimana cara setengah hari bagaimana cara belajar menembak. Nggak ditangkepin. Lalu mereka meralat. Karena saya bilang gini, tapi selain itu, pastikan dia lulus uji psikologi dari Biro Forensik Mabes Polri. Pastikan sertifikat dia ada bahwa dia layak menggunakan senjata Glock 17. Karena itu senjata perwira. Saya sudah wawancara beberapa jenderal teman saya, mereka baru pakai itu setelah pangkat Brigjen Pol atau BJP. Nah, karena saya katakan begitu, buru-buru mereka memalsu. Padahal itu jebakan saya juga. Langsung dipalsu bahwa Baradae ini
jago tembak, ada sertifikatnya, ada pula lulus uji psikologinya. Iya. Padahal itu pancingan di jebakan Batman lagi. Padahal nggak ada itu. Iya. Lalu mereka ciptakan, itulah obstruction of justice. Iya. Jadi mereka tidak tahu saya jebak. Kejebak nih. Ya. Jadi cipta kondisi gitu loh. Jadi mereka masuk ke dalam perangkat saya dan akhirnya mereka tersangka. Nah, kemudian apa namanya itu? Saya bilang penyidik ini ketakutan. Padahal dipimpin Brigjen Pol. Iya. Kok Brigjen Pol ini ketakutan berlebihan? Teman-teman saya jenderal nggak ada yang ketakutan seperti ini. Kenapa ketakutan? Maka saya pelajari Ferdy Sambo. Oh, dia Kadipropam. Yang satu Karopaminal yang nyajik pribadi ke Jambi. Satu lagi Kapolres Kombes Pol lulusan terbaik di 96. Wirasatya. Dia lulusan terbaik Wirasatya 96. Satu Karopaminal, satu Komjen Pol. Oh, pantas penyidik ketakutan. Copot dulu sementara. Saya usulkan kan gitu ya. Nanti kalau tidak terbukti kembalikan jabatannya, pemulihan. Begitu dicopot, langsung kita senang. Maka artinya penyidik bakal bekerja dengan baik. Tapi penyidik masih ketakutan. Siapa nih? Lu siapa nih kok udah dicopot dari Kadipropam, sudah dicopot Karopaminal, sudah dicopot Kapolres, kok masih ketakutan? Iya. Saya pelajari lagi dokumen lain. Ada dokumen Satgas Merah Putih. Ada dokumen, nanti saya tunjuk dokumennya. Di situ kubacain nama-namanya dari penasehatnya, dari bintang 4, bintang 3, semua kubaca semua orangnya di situ, termasuk yang mantan. Oh, pantas mereka takut. Rupanya Ferdy Sambo ini Kasatgas Merah Putih. Iya. Ku belajar lagi yang lain, juga anggota Satgas, termasuk almarhum juga anggota Satgas. Iya. Maka saya bilang, coba dia dari Kasatgas Merah Putih. Karena ini ditakuti walaupun lembaga tak resmi. Iya. Kemudian, dan saya katakan ini ada kaitannya dengan judi online 303. Iya. Maka saya bukalah judi online itu. Skema. Banyak orang menyuruh saya penyebar hoax. Kok jadi melebar katanya. Dari mana skemanya tuh, Bang? Ya itu dari Intel lah. Intel. Jadi awalnya orang nggak percaya. Iya. Dikira itu hoax. Karena saya kaitkan dengan Satgas ini dengan perjudian online toh. Nah, akhirnya banyaklah yang melobi saya. Oke, siapa aja? Menawarkan, ada yang berpangkat bintang-bintang, jenderal nih. Ada yang mediator dan sebagainya, banyaklah. Bintang-bintang berarti jenderal? Iya, ya jenderal yang punya bintang. Oke, ngapain nih? Ngapain lu? Ya maksudnya bagaimana supaya ini kondusif kan begitu. Tujuannya baik. Apa? Ngajak damai bukan? Ya kurang lebih begitulah artinya. Untuk kepentingan siapa jenderal-jenderal? Supaya saya tidak berbicara lagi kan gitu. Karena mereka melihat pembicaraan saya itu kan berbahaya karena banyak yang nonton kan gitu. Nah, jadi saya bilang, oke, soal uangnya saya nggak tertarik. Saya tertarik luruskan masalahnya. Oh, ditawarin uang? Saya katakan dari dulu saya nggak suka uang. Jenderal ini menawarkan uang berarti? Iya. Oke. Jadi saya katakan, jangankan kalian, 2011 saja saya sasar menteri-menteri dari partai berkuasa. Uangnya dari 27 miliar, 30 miliar, sampai ratusan miliar. Saya nggak terima. Nggak mau saya. Kalau saya terima mungkin 100 miliar itu sudah bisa bangun 5 sampai 10 ruko. Atau kalau ruko-ruko murah misalnya sampai 20 ruko, saya bilang gitu kan. Gitu. Saya nggak mau. Jadi sudahlah, luruskan aja masalahnya. Dan ini perkara saya nggak dapat duit dari sini. Ya. Saya yang biayai 100%. Uang saya habis ratusan juta membiayai ini. Jadi udah ikhlas saya lahir batin untuk keadilan kepastian hukum kan gitu. Bahkan ada teman itu yang bilang saya ditugaskan harus berhasil menjinakkan seorang Bang Kamarudin. Saya bilang bagaimana emang kau pikir saya satwa liar dijinakkan? Pawang jadi perlu pawang. Iya. Itu jadi akhirnya ya sudahlah, yang penting itu aja lah. Tugasnya adalah kita luruskan masalahnya, siapa yang menjadi pelaku jadikan tersangka. Ya. Itulah permintaan saya. Uang nggak usah lah, saya nggak perlu uang. Berapa miliar Bang ditawarin paling gede Bang? Ya yang jelas besar. Jadi 20 miliar ada? Besar lah, tapi besar. Saya nggak mau. Intinya saya nggak mau. Kata kuncinya saya tidak mau. Dan saya kasih perbandingan 2011, 27 miliar, 30 miliar, ratusan miliar saya tolak. Termasuk dijanjikan jabatan saya tolak. Apalagi kalian ini. Di yang sana aja dulu levelnya menteri sampai ketua DPR, saya bilang gitu. Menteri-menteri kan gitu. Jadi akhirnya pulanglah mereka itu. Ada berkali-kali juga datang. Tetap saya tolak. Akhirnya mulailah berpikir meluruskan masalah ini.
Jenderal mewakili siapa nih, Bang? Lalu kemudian setelah ya institusi dong kan gitu. Nah. Oke. Kemudian setelah saya lihat dari Kadip Propam sudah dicopot, Karo Pamil sudah dicopot, Kapolres sudah dicopot, Karo Propos sudah dicopot, Satgas sudah dibubarkan, copot bahkan dibubarkan, tapi masih takut. Siapa lagi? Kenapa orang ini masih takut? Ada apa gitu? Saya pelajari lagi. Ya. Ternyata begitu dia menembak almarhum, langkah pertama yang mereka lakukan adalah menggunakan jasa ketua komisi. DPR? Di DPR. Iya. Melobi istana. Pantas ini semua orang takut. Jadi ada orang istana yang terlibat? Ya saya tidak tahu berhasil apa tidak lobbynya itu. Yang jelas lobby itu ada. Berdasarkan laporan intelijen. Iya. Kementerian di lobby. Ada 3 kementerian yang di lobby. Siapa aja? Kementerian Sekretaris Negara. Itu saya dengar. Menggunakan jasa ketua komisi. Kementerian Dalam Negeri juga saya dengar di lobby. Oke. Bahkan Menko juga di lobby. Menko waktu apa itu nih? Menko Polhukam, cuma beliau sedang naik haji apa umroh itu. Iya. Nah, sehingga lobbynya ada tapi doanya tidak sampai. Oke. Dorongan amplop karena jauh. Ya, dorongan amplop nggak ada. Karena jauh. Nah, yang beruntungnya kita beliau lagi naik haji atau umroh. Sehingga, nah, yang di Indonesia yang nggak umroh? Nah, yang di Indonesia ada informasi, ada yang menerima doa, ada yang menolak doa. Siapa yang menolak? Di kementerian juga, di istana, apa di mana? Yang menolak doa itu LPSK kan udah LPSK, nolak. bagian lapangan. Bagian lapangan, oke. Bagian kantor tidak ada cerita sampai malam ini. Oke. Tetapi yang lain diduga menerima. Makanya dari lembaga-lembaga yang lain itu bertindak jadi juru bicara. Dan juga memberikan rekomendasi lagi. Dan rekomendasi. Padahal lembaga lain ini misalnya katakanlah Komnas HAM misalnya. Rekomendasinya itu adalah ada pelanggaran HAM atau tidak. Hanya itu aja. Iya, ini melenceng kemana-mana. Rekomendasinya pelecehan. Tapi rekomendasinya berubah menjadi rekomendasi gelar perkara. Iya. Seolah-olah mereka pro justisia. Iya. Padahal mereka HAM. Iya. Nah, kemudian ada lembaga-lembaga HAM perempuan yang harusnya berpihak kepada korban, berpihak kepada pelaku. Oke, bolak-balik. Nah, biasanya kan orang bersimpati kepada korban. Ya. Siapa sih korban? Iya, almarhum lah. Bukan. Oh, siapa? Kalau dia udah mati dia. Oh iya, keluarga korban. Korban itu adalah Ibu Rosti Simanjuntak. Keluarga korban, iya. Karena dialah yang mengandung 9 bulan 10 hari. Iya. Dia yang membesarkan. Iya. Dia yang mendidik dan mengajarinya jadi anak, jadi polisi. Iya. Dialah korban. Kalau almarhum itu sudah nggak merasakan apa-apa lagi tuh. Tapi Ibu Rosti dan keluarganya, dia merasakan kepedihan yang sangat pedih sampai dengan detik ini. Dari mana saya tahu? Tiap saya pergi ke daerah, ke tempat ibadah, kemanapun, ke pasar, ke kantor, ibu-ibu itu tidak ada yang ragu memeluk saya. Biasanya mereka salamnya begini, tidak bersentuhan karena bukan muhrimnya. Mereka tidak ragu merangkul dan memeluk. Artinya mereka merasakan bagaimana penderitaan Ibu Rosti. Mereka mau menunjukkan mereka senasib dan sepenanggungan, seperasaan, sebangsa setanah air kan gitu. Kalau presiden dulu suka bicara, misalnya Pak Harto dulu almarhum, kita saudara sebangsa setanah air. Kalau ibu-ibu ini yang saya bilang wanita-wanita pemberani, mereka merasa senasib sepenanggungan. Bagaimana perihnya mengandung 9 bulan 10 hari. Bagaimana perihnya melahirkan. Mereka merasakan. Dan bagaimana anak itu sudah jadi disekolahkan, sudah duduk di kepolisian, dibunuh dan dibantai. Itu sangat menyedihkan buat mereka. Benar. Nah, sehingga mereka karena mak-mak atau the power mak-mak atau wanita-wanita pemberani ini merasakannya diluapkan dengan cara memeluk saya. Maka banyak wanita yang memeluk saya. Sudah tidak terhitung. Mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Oh, luar biasa. Ya. Baik di organisasi, di tempat ibadah, di pasar, di bandara, di mana-mana saya dipeluk. Ya. Termasuk di hotel. Gitu loh. Nah disitulah saya melihat, oh, luar biasa ya kerinduan masyarakat ini. Rupanya masyarakat kita ini, khususnya ibu-ibu ini, ada kerinduan supaya negara ini benar. Jangan lagi hidup dengan cara munafik. Betul. Jangan lagi mengelola negara dengan cara pencitraan semata kan gitu. Setuju saya. Sudah waktunya the real concept. Bukan tipu-tipu. Jangan pakai lie detector. Iya, hipnotis Bang ya. Hipnotis. Iya. Karena lie detector itu bisa ditipu. Iya. Kalau hipnotis nggak bisa. Iya Bang. Jadi tapi hipnotis juga nggak semua orang bisa dihipnotis Bang.
Oh begitu? Iya. Kalau lie detektor itu bohongnya begini. Gimana Bang? Kalau dia psikopat, justru kalau dia jujur, terlihat bohong dia apa? Di dalam lie detektor itu analisanya. Oh iya. Karena dia sudah biasa bohong. Biasa karena bohong, ya. Psikopat itu kan biasa bohong. Benar. Jadi ketika dia jujur, itu malah mencurigakan. Iya. Karena ciri-ciri psikopat itu tanpa nurani. Iya. Dia senang melihat orang susah, dia susah melihat orang senang. Iya. Itu prinsip dasarnya. Jadi kalau seorang psikopat, kita periksa lie detektor, itu menjadi aneh. Karena kebohongan itu menjadi kejujuran. Kejujuran, kebenaran. Ya. Ketika dia bicara benar, menjadi kebohongan. Kebalik dia, namanya psikopat. Jadi nggak cocok. Apalagi kalau skornya sudah 38 sampai 40. Iya. Jadi saya harus jadi apa nih Bang? Menteri Kejujuran. Menteri Kejujuran ya. Jadi kabinet nanti siapapun presidennya 2024 ya. Notis orang-orang yang suka bohong. Iya benar. Yang bilangnya diperkosa di Duren 3, ketika tidak terbukti pindah ke Magelang. Harusnya kan nggak terbukti Duren 3, pindah ke Duren 4, Duren 5. Iya. Maaf, saya karena waktu itu bergetar salah hitung duriannya. Oke. Bisa diterima toh? Iya. Tapi kalau misalnya diperkosanya di Duren 3 ketika LP-nya tidak terbukti, pindah ke Magelang. Iya. Waduh, benar juga Bang. Kalau untuk menyelidiki Magelang dan Duren 3 nanti cukup tim Rumah Uya investigasi aja lah ya. Iya. Nah, lalu di Magelang dibilang tanggal 4. Kita, tim kreatif kita kan banyak. Tanggal 4, kita analisa tanggal 4. Tanggal 4 malam hari almarhum menyetrika baju. Iya. Di baju itu tertera gambar OSIS. Iya. Yang memotret diduga Ibu Putri. PC. Karena Ibu PC yang mengupload ke handphonenya adik almarhum. Kamu nggak ke sini Reja? Lihat nih abang kau nih, rajin kali, multi talenta, luas banget, semua dikerjakan sampai bingung mau kasih gaji berapa? Nah pertanyaannya, ada nggak wanita yang habis diperkosa, puji-puji pemerkosanya? Iya. Wah, itu waras apa tidak itu? Itu nah hal kayak begini sebetulnya disampaikan ke polisi dan ke penyidik kan. Apa logika berpikir mereka apa, Bang? Jadi penyidik senior di apa? Penyidik senior di kepolisian bilang begini. Ini yang jujur ya, karena kenapa dia jujur? Karena udah mau pensiun. Iya. Karena udah mau pensiun. Oke. Artinya kalau masih jalan panjang. Kalau udah mau pensiun itu kan menghitung hari. Iya. Misalnya saya setahun lagi pensiun, berarti kan menghitung hari. Nggak mungkin jadi jenderal juga lah ya. 365. Iya. Maka dia bilang, Bang, sebenarnya kami menyidik perkara ini gampang katanya. Apa? Kerjaan kami cuma mengutip semua ceramahmu atau ocehanmu. Kami analisa, semua benar kata dia. Lalu kalau begitu kenapa saya dilapor penyebar hoax dan kalian terima? Bukan bagian saya yang menerima itu, Bang. Itu di SPKT katanya. Iya. Artinya itu grupnya Perdi Sambo yang melaporkan saya itu. Dia katanya penyebar hoax. Tapi penyidik yang mau pensiun ini karena dia sudah menghitung hari, dia bilang semua yang kau katakan Bang benar 100% katanya. Iya. Tidak dilakukan lagi. Iya. Jadi kerjaan kami setiap hari menonton YouTube-mu aja katanya. Iya. Kasihan. Itu jujur ini. Jabatannya apa dia, Bang? Perwira menengah. Oke, perwira menengah. Ya kan udah nggak mungkin jadi jenderal juga, tinggal menghitung hari ya. Karena udah menghitung hari. Iya. Jadi karena udah menghitung hari, dia sudah harus ingat lagu menghitung hari. Krisdayanti apa? Andai ku tahu. Oh ya, bila itu ungu pasti ungu. Sudah tiba waktuku. Kan gitu. Iya. Jadi artinya kalau sudah menghitung hari, dia ingat lagu itu pasti dia jadi orang jujur. Iya, takut dia, Bang. Atau mungkin lagunya Pasya Ungu nanti mesti diputar di Betul. Di persidangan. Saya suka lagu itu karena itu membuat kita merenung. Iya, nanti hakim jaksa juga harus dengar sebelum dengar itu gitu ya. Dan kebetulan ada juga yang mengatakan seorang filsuf lebih bagus kita di tempat kematian atau kemalangan daripada di tempat pesta. Iya. Karena ketika lihat orang kematian, kita jadi sadar bahwa kita pun suatu saat akan begitu kan gitu. Sehingga kita ingat pencipta dan ingat sesama kan begitu. Betul, Bang. Dan ingat berbuat baik. Iya. Betul, Bang. Hidup berakhir. Tapi kalau di pesta terus kan nggak ingat kematian. Iya, hura-hura terus, Bang. Hura-hura terus. Kan? Iya. Nah, jadi begitulah tanggal 4 nggak jadi. Oh, ternyata nggak jadi Duren 3 jadi tanggal 4. Tanggal 7 deh katanya kan gitu. Oh, dirubah lagi. Pemerkosaan penulis tanggal skenario-nya siapa sih ini? Nah, udah mundur. Yang nulis skenario staf ahli Kapolri atau penasihat ahli Kapolri. Si Alamsyah. Yang sampai sekarang belum jelas nih diperiksa gimana. Belum jadi tersangka. Lalu saya dengan sabar menganalisa di Duren 3, menganalisa di tanggal 4, pindah ke tanggal 7. Oke, tanggal 7 bagaimana kondisinya? Tanggal 7 almarhum diajak curhat 1/4 jam kurang lebih. Di kamar tidur pula. Iya. Disaksikan oleh para ajudan lain dan supir.
dan apa namanya itu asisten rumah tangga. Iya. Kalau nggak salah Susi namanya kalau salah. Ada nggak wanita habis diperkosa, curhatan sama pria pelakunya? Yang ada wanita trauma. Karena pernah juga datang ke sini orang yang pernah mengaku diperkosa, dia trauma, Bang. Iyalah. Trauma kepada pria itu. Bahkan trauma kepada pria secara umum. Iya. Secara umum trauma kepada pria, secara khusus trauma kepada pria pelakunya. Loh ini kok nggak trauma kok malah diundang ke tempat tidur? Iya, ini mau ngapain kan gitu? Curhat dong ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, nginap semalaman lagi. Iya. Antara tanggal 7 tanggal 8. Iya. Padahal dia jenderal bintang 3 karena suami bintang 2 kan gitu. Harusnya kalau jenderal bintang 3 diperkosa, segera panggil Kapolsek, di situ Kapolres, juga atau di wilayah itu. Tangkap nih, saya diperkosa. Kan dia udah tahu cara-caranya toh. Iya. Oke. Visum saya, artinya SPKT mengeluarkan surat ke RSUD setempat, tolong ibu ini divisum. Artinya visum itu periksa fisiknya, khususnya alat kelaminnya. Iya. Ada nggak kerusakan? Karena kalau diperkosa itu kan dia tidak sempat basah, pasti dia rusak. Iya benar. Minimal lecet kan gitu. Benar. Itu harus ada visumnya. Iya. Kemudian harus juga dia di visum psikiatrum. Iya. Wanitanya kan gitu. Iya. Ada lagi yang khusus untuk pemeriksaan itu. Iya. Nah, itulah alat bukti bahwa dia diperkosa. Lah ini tidak dilakukan. Iyalah, sesimpel malah itu. Nginap 1 malam lagi. Loh kok pemerkosa dengan korban yang diperkosa tidur 1 malam lagi di rumah itu? Oke. Kan tidak masuk akal. Iya. Makanya saya katakan tukang becak pun nggak sudi. Iya. Kalau istrinya diperkosa, lebih hebatnya lagi dikawal lagi dari Magelang ke Jakarta tanggal 8. Walaupun pisah mobil ya. Walaupun pisah mobil. Lah saya bilang tuh istri tukang becak pun nggak sudi. Iya. Iya benar. Dan ini harusnya fakta-fakta ini yang harus semua masyarakat sudah tahu. Itu dari fakta. Kemudian dari segi pendidikan. Chandrawati itu saya tahu saya dokter. Iya. Mengerti itu apa yang saya ucapkan tadi. Karena itu pekerjaan dokter. Walaupun dia spesialis gigi. Tetapi dokter secara umum, ilmu kedokteran secara umum. Paham. Iya. Orang awam aja paham, apalagi dokter kan gitu. Itulah yang dipelajari di kampus dia. Kenapa saya tahu? Karena saya mengelola dokter umum sampai profesor dokter, ribuan orang. Ya. Saya penasihat hukum mereka sampai dengan detik ini. Sudah di atas 10 tahun. Jadi saya biasa berurusan dengan dokter-dokter. Jadi saya mengerti cara berpikir mereka. Dan dokter itu bisa dikatakan orang yang cara berpikirnya sempurna dibanding profesi lain. Dan dokter itu lebih disiplin dibanding pengacara dan dibanding yang lain. Gitu loh. Dan setuju sih. Salah satu contoh untuk membuktikan kesetiaan dokter ya. Mereka ini selain ada sumpah jabatan, mereka punya organisasi. Organisasi mereka inilah organisasi paling tua dan solid. Sampai di atas 50 tahun solid, tidak pecah. Iya. Baru kemarin setelah peristiwa Terawan itu, baru pecah kongsi kan. Iya. Gitu. IDI ya. Tapi kalau organisasi pengacara, undang-undang menyatakan satu, praktek multibar. Iya. Undang-undang mengatakan single bar, prakteknya di atas 50. Banyak banget Banyak banget, sampai bingung kita. Sampai banyak pengacara-pengacara palsu berkeliaran, Bang. Dipecah di organisasi satu, pindah ke organisasi palsu. Dua. Iya. Di sidang di sini, saya nggak di situ lagi, saya udah di sini. Iya, dan organisasi abal-abal juga banyak yang nerimanya juga, gitu. Bang. Iya. Nah, jadi artinya saya harus berani mengatakan dokter itu orang-orang pintar dan disiplin. Harusnya. Idealnya begitu. Iya. Jadi kenapa ini Putri Chandrawati menjadi tidak pintar kan begitu? Tiba-tiba. Berarti kan dia melakoni apa yang tidak dialaminya. Iya. Jadi kalau abang memperhatikan itu gampang. Ketika dia berbicara, kalau dia nengok ke kiri, mata hitamnya ke kiri. Ketika abang tanya misalnya abang wawancara dia, misalnya siapapun termasuk Putri Chandrawati, kalau dia nengok ke kiri, mata hitamnya ke kiri berarti pernah terjadi. Ada dalam subconscious mind. Iya. Otak belakang maksudnya. Iya. Subconscious mind. Jadi ini untuk berpikir, untuk mencerna, mencerna yang didengar, dilihat, dialami, yang di belakang menyimpan. Iya. Ketika abang tanya kalau pernah dia alami, dia misalnya lihat ke kiri berarti pernah terjadi. Iya. Kalau udah ke kanan dia itu ngarang-ngarang. Belum terjadi. Kalau ke kanan. Gini, gini. Itu belum terjadi. Oh, menerawang ke kanan. Kalau ke kiri, dia menggali ada nggak dalam CPU. Ke memori kepala dia. Memori kan gitu. Ya. Oke, menarik sekali Bang. Dan ini mudah-mudahan fakta-fakta ini, cerita ini
dan semua logika-logika yang kita beberkan ini bisa dijadikan juga hakim dan jaksa nanti untuk proses persidangan. Betul. Jangan sampai jadi persidangan dagelan, ya jangan sampai kita harapkan ini persidangan yang bisa menciptakan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Jadi kita kecewa kenapa? Karena yang merancang ini penasihat ahli atau staf ahli Kapolri ini belum tersangka. Kenapa kira-kira, Bang? Ya karena siapa dia? Mereka itu sandra menyandra. Karena kalau dia misalnya tersangka, dia kan kemungkinan dia bunyi atau bernyanyi. Siapa yang akan dirugikan atau terseret lagi? Ya pejabat-pejabat di institusi itu. Iya. Maka ada negosiasi untuk penyelamatan. Salah satu yang diselamatkan itu Kapolres Jakarta Selatan. Oke. Padahal dia otak yang paling dalam melakukannya. Dan tanggung jawab itu ada di tangannya. Iya. Baik secara strict liability maupun vicarious liability. Itu Kapolres Jakarta Selatan. Tapi saya dengar malah dia yang diselamatkan duluan. Udah ada negosiasi-negosiasi untuk itu. Saya dengar. Oke, termasuk Alamsyah ini juga? Iyalah. Kemudian para ajudan tadi. Ajudan itu andaikan tidak menghalangi almarhum. Tidak menghalangi adik almarhum masuk ke rumah saguling. Kemungkinan masih bisa selamat. Katakanlah sudah disiksa tapi masih bisa dibawa ke dokter. Tetapi karena ada upaya ajudan bernama Daden dan Romi. Tidak boleh masuk, tapi malah disuruh menghadap propos. Maka dia pergi ke propos itu dari jam 6 sampai jam 10 baru diterima. Berarti dia makan waktu 4 jam. Menunggu supaya dia dilayani propos. Oke. Jadi nah berarti dalam koordinasi dalam 4 jam ini banyak perbuatan yang terjadi di sana. Bisa pembunuhan, bisa pembersihan barang bukti, bisa rapat-rapat juga di sana, dan sebagainya. Dan menurut siapa ini? Menurut si adik almarhum ini, ketika dia datang ke sana, di sana belum ada propos. Oke, proposnya belum datang nih. Belum datang, selain ajudan. Ya. Nah, tapi ketika dia mengambil baju dari laundry, dia kan karena disuruh harus cepat-cepat ke apa namanya? Ke propos. Maka dia tadinya mau berusaha ganti baju di rumah itu juga. Di Duren 3. Atau di Kaguling. Tapi ketika dia datang dari laundry, sudah banyak propos. Oh, sudah rame. Sudah rame. Maka dia segan, maka nggak jadi. Dan dia belum tahu apa yang terjadi pada saat itu ya? Belum tahu. Dan dia tidak mencari tahu kenapa banyak propos di situ. Tapi dia segan. Karena dilihat di situ perwira-perwira sudah ada di situ dari propos. Maka dia urungkan niatnya untuk ganti baju di situ, dia pergi. Pergi entah ke kosannya dia ganti baju di situ, baru pergi ke kantor propos Mabes Polri. Propos-propos yang ada di rumah itu juga termasuk diperiksa juga berarti? Harusnya, tapi belum semua. Nah, maksud saya yang mau diceritakan adalah, andaikan dia masuk ke rumah itu, tidak dihalangi oleh Daden dan Romi, maka bisa jadi. Ada dugaan saya 50-60% belum di masih, atau mungkin masih proses penyiksaan. Atau mungkin sudah ditembak tapi belum mati. Kan gitu. Tetapi karena si Daden menghalang-halangi sama si Romi, bahkan dilakukan penggeledahan, jangan sampai bawa senpi, akhirnya ini. Nah pertanyaannya, mengapa si Daden tidak tersangka? Kenapa, Bang? Menyimpan apa dia? Jangan-jangan Daden ini diumpan ke situ untuk mencelakakan Perdi Sambo misalnya. Ada yang memanfaatkan dia. Karena saya dengar ini tukang gosok juga. Si Daden. Sehingga waktu itu ada isu dikembangkan kepada kepolisian, almarhum ini suka pakai parfum ibu. Itulah waktu itu dikembangkan ke wartawan TV ya. Kemudian si siapa ini, si almarhum ini pernah mengancam fotonya Perdi Sambo. Jadi fotonya di dinding diancam ditembak gitu. Itulah yang mereka kembangkan. Nah, kenapa itu bisa dikembangkan? Berarti ada kebencian kepada almarhum. Tetapi sayangnya penyidik kepolisian dari Pidum Polri tidak mengembangkan itu. Padahal itu sudah ada di media dan terucap dari mulutnya Patra Mjen dan kawan-kawan. Waktu dia masih bersemangat membela kan gitu. Gitu kira-kira. Oke, Dong, ini ada artikel nih. Motif baru, Brigadir J terindikasi intelijen agen ganda yang bertugas memata-matai Verdi Sambo. Ini maksudnya gimana, Bang? Ada yang mengatakan itu memang. Karena waktu itu kan selalu bicara tentang motif. Apa motifnya almarhum dibunuh?
Kan banyak analisa toh. Ada juga informasi intelijen. Berdasarkan informasi intelijen, dia dianggap agen ganda. Artinya dia di situ sebagai ajudan tapi mata-mata juga memberi informasi Iya. ke institusi lain atau kepada orang lain. Iya. Sehingga karena ketahuan jejak mereka, maka saksi itu harus dibunuh. Itu cara mafia itu. Iya. Mafia untuk mempertahankan organisasi mafia, biasanya saksi dibunuh. Iya. Selain dibunuh, dihilangkan barang bukti. Iya. Nah kalau kita perhatikan cara-cara mereka, cara-cara mafia. Dibunuh, harusnya sesuai hukum, pasang polis lain tidak dipasang, harusnya sesuai hukum uji balistik tidak uji balistik, harusnya sesuai hukum periksa sidik jari tidak dilakukan, kemudian harusnya amankan tempat kejadian perkara atau TKP tidak diamankan, tapi malah dihapus, dibersihkan kan gitu. Itu cara mafia. Berarti ada dugaan orang ini terindikasi terlibat mafia, yaitu salah satu mafia judi online. Dan ajaibnya, beberapa hari yang lalu saya duduk di hotel bintang 5, berbicara dengan tamu dari Singapura. Dia punya teman orang lokal. Saya dinasihati. Bang, kata dia, capek amat abang membasmi mafia itu. Oh, saya nggak membahas mafia, saya menegakkan hukum tentang pembunuhan terencana. Emang abang yakin dengan Perdi Sambo yang lain-lain sudah ditahan, judi online tidak jalan lagi? Pesimis jadi dia. Nah, pertanyaan itu masih terlihat enak. Ya, saya sebenarnya bukan untuk memberantas judi online, tetapi kalau kita pakai falsafah hidupnya orang Makassar, sekali mendayung perahu, 2 pulau terlampaui. Dan sekali layar terkembang, surut kita berpantang, kan begitu. Abang yakin, kata dia. Lo yakin bagaimana? Tahu nggak sekarang judi online sudah marak lagi katanya. Dengan formasi pemain penggantinya. Loh, dari mana kau tahu? Nah, mereka cerita bahwa mereka punya dokumen sudah rapat lagi petinggi-petinggi ini dengan mafia-mafia judi ini. Dan sudah semarak lagi. Pas dia ngomong gitu, nggak lama lagi di handphone saya sudah ada ini juga. Besoknya atau lusanya itu sudah ada penawaran yang slot-slot judi itu. Yang sudah lagi? Sudah mulai lagi. Bahkan dia bilang, omset kawan saya kan sudah ratusan miliar katanya. Lah ini gila ini. Jadi intinya judi Padahal online. Kapolri bilang berantas judi. Padahal sekarang diulang lagi. Makanya saya tulis status saya di Facebook, judi online semarak lagi, saya bilang. Jadi judi online nggak bakal pernah hilang dari Indonesia ya? Kalau menurut mereka tidak, karena itu sudah dinikmati sudah dinikmati uang-uangnya itu di pejabat ini. Bang, terakhir nih Bang, pernah nggak Abang selama berapa bulan terakhir ini mengawal kasus Sambo mendapatkan intimidasi? Ada. Ancaman atau apa? Ada, cuman saya karena sudah biasa diancam orang, sudah biasa juga diintimidasi, jadi saya tidak merasa. Seperti apa? Misalnya katakanlah telepon gelap, banyak. Apa? Orang telepon terus? Nelpon lagi tidur. Kebetulan saya kan orangnya kan tidak pernah mematikan handphone. Karena keluarga kita kan jauh-jauh. Jadi kalau ada apa-apa orang boleh telepon. Kak jam berapa saja. Kemudian saya kan punya klien banyak. Klien ini kan ada yang berbayar rutin. Namanya retainer. Apalagi saya mengelola legalnya rumah sakit. 117 rumah sakit, ribuan nakes toh. Jadi saya teleponnya itu 24 jam karena terbukti juga beberapa klien saya jam 3 jam 4 pagi juga pernah ditelepon karena ada masalah. Misalnya ada masalah, misalnya dari klien itu penangkapan kah, penggeledahan kah, apa kan gitu. Jadi saya nggak pernah mematikan telepon. Tahu-tahu ada juga kadang orang menelepon nggak jelas. Telepon dia aja. Ada juga di telepon bunyi apalah, dibikin yang aneh-aneh. Ada juga menelepon, kubunuh kau katanya. Ngomong gitu? Langsung kubunuh kau gitu? Kau mau bunuh saya kenapa? Mau bunuh di mana kan gitu? Oh ditanya, ditanya balik? Saya tanya. Dengan cara apa gitu? Kalau gitu saya ke rumahmu ya biar gampang kau bunuh gitu. Matiin. Ketika dimatiin ku telepon balik.
Apa kau tuh? Ku ajak lagi, di mana rumah kau? Saya mau ke rumah, katanya kau mau bunuh saya biar kau nggak susah-susah, saya bilang gitu. Akhirnya diblokir gitu. Diblokir. Jadi sempat diancam dibunuh malah ditantangin ya. Saya tantang, saya tanya kau di mana? Saya mau ke situ kan gitu. Ada juga bilang saya bom rumah kau. Kapan kau mau bom? Jenis apa kan gitu? Iya. Jadi yang gitu-gitu sudah biasa. Diancam dibunuh, diancam dibom. Gitu. Jadi kami sebagai penegak hukum itu sudah disumpah. Iya. Disumpah untuk tidak takut. Iya. Jadi kalau cuma diancam-ancam, mau dibunuh, mau diapa, udah biasa lah. Itu kayak obat sakit pinggang aja itu. Biasa. Saya dan tim saya juga bangga bisa akhirnya ketemu sama Abang. Iya. Dan teruslah menginspirasi dan teruslah berbuat baik ya menurut jadi sebagai informasi tambahan ini ya. Iya. Hari Sabtu minggu ini kita berangkat ke Jambi. Iya. Tepatnya ke Sungai Bahar. Iya. Sekaligus mengundang Abang kalau mau ikut ke sana ya. Kita rencana penerbangan pagi naik Garuda. Besoknya langsung balik. Dalam rangka bikin acara 100 hari almarhum. Oh, besok berarti Sabtu ini udah 100 minggu hari. Ini. Iya. Ya, minggu ini. Iya. Jadi kita bikin acara di sana semacam perenungan 100 hari. Sekaligus juga membuat laporan pertanggungjawaban atas surat kuasa yang pernah diberikan kepada saya. Karena waktu itu saya katakan ini pembunuhan terencana. Walaupun mereka awalnya tidak berani dengan mengatakan tidak mungkin kita berani melawan negara siku pemerintah. Saya katakan kita tidak melawan negara pula tidak melawan pemerintah. Tidak sama sekali, setuju. Yang kita lawan adalah penjahat yang ada di dalam negara dan di dalam pemerintahan. Nah, kemudian saya katakan ini pembunuhan terencana. Walaupun mereka waktu itu belum bisa menerima itu. Tapi saya katakan pembunuhan terencana harus ekshumasi, harus visum et repertum, harus otopsi. Dan sebagainya. Tapi apa yang saya katakan dulu di awal kepada mereka boleh dikatakan 100% sempurna. Sudah terjadi. Bahkan mereka dulu tidak berhasil memperjuangkan supaya almarhum dikubur secara kenegaraan atau institusi. Pada akhirnya telah terpenuhi pada saat ekshumasi. Ketika dikubur yang kedua kalinya sudah ada upacara dari kepolisian dan sudah disematkan bendera merah putih. Karena itu bangga sekali mereka kalau ketika dikubur atau menjelang dikubur disematkan bendera itu dan ada upacara kepolisian kan gitu. Itu sudah tercapai. Jadi oleh karena itu ketika nanti hari Sabtu saya mau katakan pekerjaan saya untuk satu surat kuasa sudah selesai. Selanjutnya pekerjaan itu estafet jadi tanggung jawab kejaksaan. Dan marilah kita kawal sama-sama. Mari kita kawal sama-sama, karena begitu. Jadi pas 100 hari. Dan minggu berikutnya, tanggal 17, itu sudah sidang perdana. Pembacaan surat dakwaan. Dan kita harap hakim dan jaksa nanti semua profesional. Dan kita harapkan nanti kita bisa jadi ketemu idola-idola baru dari jaksa-jaksa profesional hakim, dan tidak menerima doa. Betul, dorongan amplop. Tapi doa yang lain terima boleh, doa rohani boleh. Tapi kalau dorongan amplop jangan. Kalau sampai mereka ada nanti jaksa hakim yang profesional, kita akan beri apresiasi tinggi-tingginya dan kalau mereka jadi idola baru. Iya. Betul ya? Betul. Itulah kira-kira. Jadi kalau Abang ada waktu hari Sabtu minggu ini, kita sama-sama ke Jambi. Siap. Oke, Bang. Siap. Okay. Terima kasih, Bang. Yuk. Senang bertemu dengan Abang. Dan kita kapan ketemu lagi, Bang ya? Siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua.